ketemu lagi di Offside Duo episode hari Selasa, di mana ini yang menjadi episode yang comeback seorang Koci. Ya, apa kabar Koci? Comeback kayak gue kemana? Ya kan lu udah sebulan. Baru sebulan. Orang kemarin dia bilang, lo Mas Aryo jadinya Onside Duo dong, bukan Offside katanya. Tapi lumayan ya, Mas Aryo mau menjadi narsum tetap yang selalu tersedia setiap kali Jadi pelapis gue. Sama-sama fans Barca juga. Tapi ya lumayan lah kemarin di atas cepet-cepet. Tapi mungkin perbedaan pandangannya soal Ten Hag, Mas Aryo sama Coach Yassin kerasa banget bedanya. Nah sekarang kita sebelum ngomongin Ten Hag yang resmi dipecat pada hari Senin malam, kita ngomongin soal pembandingnya dulu sama pelatih yang juga baru nanganin semusim, udah jago dan kemarin menang di El Clasico, Hansi Flick. Ini lo bisa gak sih Coach menjelaskan kok pemain-pemain muda yang belum main di level kompetisi setinggi ini tiba-tiba di El Clasico bisa main bagus semua, bisa 9 pertandingan bisa main excel banget dengan filosofi yang menurut gue sangat high risk Coach. Menurut lo apa yang menjadi motivasi utamanya pemain-pemain muda ini bisa menjadi pemain yang langsung nyetel sama sistem Hansi Flick? Motivasi pertama harus saling ada respect antar pemain dan pelatih. Kalau lu ada respect, lu lakukan segalanya. Pelatih pun, pemain pun demikian. Mereka profesional, itu satu. Kedua, sikon yang ada di Barca sekarang tidak memungkinkan Barca untuk beli banyak pemain. Iya betul. Pada saat dia masuk, dia tahu sikonnya yang seperti ini, dan dia bisa terima. Sama kayak Arne Slot, sikonnya seperti ini, nggak ada banyak pemain masuk, tapi lu bisa nggak? Dan dia bilang bisa. Begitu pula juga Hansi Flick, bisa. Pasti sebelum dia menerima job ini, dia sudah menganalisa siapa aja, kualitas pemainnya seperti apa. Kalau lu bicara soal pemain muda, gue rasa kita nggak punya bahan perbandingan apple to apple. Ya, benar. Ya. Tapi beda dengan pemain kayak Rafinha dan Lewandowski terutama. Ya. Yang sudah main di pelatih sebelumnya dan sekarang di musim pertama Lewandowski lumayan bagus. Kedua, akhirnya Barca juara kan. Betul. Musim kedua hancur-hancuran di bawah Xavi. Walaupun di musim pertama juga sering mainnya jelek. Nah, begitu pula juga Rafinha. Kita semua mempertanyakan ngapain lo beli Rafinha 60. Nah, ini Xavi yang beli kan. Tapi di bawah Xavi pun dia nggak bisa memaksimalkan pemain yang dia beli kan. Bahkan dia banyak beli yang pemain nggak perform lah. Sama kayak Ten Hag gitu lah, beli pemain tapi nggak perform ya kan. Akhirnya pelatih akhirnya dia dipecat. Tapi gue juga kaget kok bisa Hansi Flick. Gue nggak nyangka karena pada saat lu tahu Barca, gue ngikutin Barca udah berapa puluh tahun, ngerti nggak? Kalau lu udah dalam sikon kayak begini, lu udah bisa pasrah aja, terima apa adanya. Ternyata Hansi, dan gue juga salah satu yang mendukung Hansi Flick datang. Gue juga mendukung Hansi Flick MU kan awalnya. Karena ke Barca kan. Kalau tanya Hansi Flick siapa? Hansi Flick. Gue bilang Hansi Flick itu calon yang kuat lah, yang oke. Karena kalau kita lihat yang jadi masalah besar di Barca dibanding terutama di Champions League kan kelihatan itu intensitas. Mereka dan intensitas kan meningkatkan selain visi juga fisik. Dan pertanyaan ketiga kan adalah apakah pemain ini bisa menerima? Iya kan? Latihan lebih keras di MU pemain nggak terima kan? Iya kan, di bawah Oli aja udah komplain, iya kan? Dan apalagi di bawah Ten Hag. Jadi pemain ini lebih terbuka, profesional, menerima apa yang diinginkan oleh Hansi Flick, menerapkan program dia. Nah, pertanyaan keempat kan kembali, apakah ada hasilnya? Ada dong. Ya, ternyata ada hasilnya. Justru yang bikin gue kaget pemain kayak Rafinha, Lewandowski itu gila efektivitasnya. Ya kan? Itu berdasarkan percaya diri meningkat. Nah, kalau kembali ke pertanyaan lu pemain muda, ya nampaknya pemain muda yang diterapkan oleh Hansi Flick tidak jauh beda dengan mereka pelajari di La Masia. Filosofi sebenarnya nggak jauh beda, cuman salah satu perbedaan adalah ya highline defense. Nah, highline defense ini kan diterapkan bukan asal kemarin gue lagi mimpi highline defense gue terapkan lah. Kan nggak gitu. Ini kan di small details matters, Coach. Betul, small details dalam arti sudah dipertimbangkan. Ya, bahkan mungkin sudah dilatih. Ya kan? Maka dari itu dari latihan, apa yang lu lihat di lapangan itu kan hasil dari latihan. Nah, kalau di latihan berhasil, di lapangan belum tentu berhasil, dan kemarin itu berhasil dan berapa match berhasil. Karena kalau lu tidak high defense line, mereka ini kan ngandelin skill ini pemain. Dan juga speed. Vinicius
Mbappe kan gila speednya itu. Disitulah dimanfaatkan karena mereka sangat dinamis. Jadi offside-nya itu mereka serentak dengan koordinasi maju ke depan sehingga selalu ketinggalan. Walaupun ketinggalan tipis tapi sampai 8 kali loh Mbappe offside. Iya. Bahkan golnya pun offside 2 kali. Nah ini bukan jatuh dari langit, itu benar-benar sebuah proses yang sudah dilatih, diatur sehingga positioning para defense di belakang tahu kapan mereka harus buka jebakan offside atau pada saat mereka maju ke depan sudah tahu offside-nya di mana pada saat Madrid pegang bola, ya kan? Ini kan juga diterapkan sistem yang oleh Postecoglou di Spurs. Nggak selalu berhasil karena pemainnya memang kualitasnya ya nggak bagus atau kurang dilatih atau gimana gue nggak tahu. Dan Pep dulu ada zamannya dia juga sering main high defense, ya kan? Dibantai Spurs itu kan karena offside-nya ngawur. Kok dibantai Spurs? Waktu di Champions League. Oh, yang sempet ya kan? Ya long time ago lah, ya kan? Ini salah satu contoh. Cuman apakah high defense line ini bisa selalu berhasil? Ya belum tentu. Belum tentu. Benar. Pada saat kecolongan, ya lu harus siap, pemain harus siap juga bahwa high defense ini bisa kecolongan juga. Nah ini risiko. Pelatih itu selalu ada risiko yang diambil. Dan kali ini berhasil dan kebetulan berhasilnya ketemu tim kayak Madrid. Nah itu. Ya lawan Munchen pun juga begitu kan? Lawan Munchen pun juga begitu. Munchen Madrid kan dua tim yang punya skill individu bagus, yang punya pemain speednya depan, strateginya nggak jauh beda, dan cetak 8 gol loh. Iya kan, 4-0 sama 4-1. Itu prestasi yang luar biasa. Liga udah 30-an gol. Iya, ditambah lawan Sevilla 3 match beruntun 13 gol kebobolan 2. Nah ini kan luar biasa. Jadi pemain juga happy. Lu lihat mereka selebrasi dan lain-lain. Mereka happy bahwa sistemnya berjalan. Everybody happy, nggak ada anak emas di dalam, sehingga ya gua harap mah berjalan terus. Nah ini yang gue sempat pengen ngebantah kan, banyak netizen yang bilang tolak ukurnya ada yang bilang ya ini ternyata pemain-pemainnya La Masia berkualitas. Kebetulan ketemu Hansi Flick yang jago. Menurut gue nggak semua pemain La Masia, karena Pedri menurut gue bukan La Masia. Terus si Pablo Torre bukan La Masia. Terus juga ada 2-3 pemain menurut gue bukan La Masia, dibeli dari tim mudanya. Olmo. Bukan Olmo, satu lagi. Olmo juga dari luar kan. La Masia luar. Si ini siapa ya? Bukan Casado ya. Gue lupa deh. Ada satu pemain lagi yang menurut gue juga bukan dari La Masia, tapi dalam waktu singkat bisa kan? Bisa. Dan jadi bukan, kalau lo komparasi ada yang misalkan let's say ada pemain MU atau pemain mudanya Madrid yang bilang pemain mudanya nggak bisa dibilang pemain mudanya Madrid nggak berkualitas kan. Cuma ini Camavinga bisa dibilang masih mid generation lah, muda menuju peak kan. Tapi kan nggak bisa dibilang mereka lebih di bawah kemampuannya rata-rata pemain-pemain Barca yang muda sekarang kan. Nggak di atas kertas. Iya kan. Nah makanya gue nggak ngerti ini rumus apa yang diterapkan sama Hansi Flick sehingga pemain-pemain kayak Kubarsi, Inigo Martinez yang bahkan tadinya cadangan, Casado yang bahkannya tadi nomor 2-nya lu bilang di DPI seorang cadangannya seorang Bernal, kok bisa dalam waktu suddenly 4 bulan nyetel secara sistem, secara kualitas. Nah, dia punya, kalau dibilang hanya Hansi Flick gue gak setuju. Dia punya tim 10 orang yang jadi tim pelatihnya, yang semua fokus terhadap job desk masing-masing. Yang di bawah Hansi Flick semua. Dan mereka melakukan kerjanya dengan benar. Jadi kembali lagi it's kerjasama dari banyak pihak sehingga mereka bisa perform. Nah orang bilang awal musim, gue setuju awal musim. Tapi kan kita lihat bahkan 2 kali kekalahan sudah kita bahas di TV sebelah bahwa ada alasannya bahwa ini bukan Barca yang kita kenal. Betul. Satu eksperimen dengan pemain cadangan semua, terus 1 kartu merah, ya kan? Hanya kalau lu kalah dengan kebetulan atau apa kan nggak terulang lagi. Tapi kemenangan lu cetak banyak gol itu kan bukan kebetulan. Itu dari sebuah sistem, dari efektivitas dari pemain, dan bersyukur sekarang baliknya Olmo, Xavi dan Frenkie de Jong, dia punya pemain untuk bisa dirotasi, untuk tidak terbebani dengan jadwal yang luar biasa padatnya. Tapi kalau ditanya satu rumus, nggak ada yang tahu juga. Gue juga nggak expect seperti ini. Ya ibaratnya kalau lo kalah sama Osasuna, kalah sama Monaco, menurut gue ya wajar aja dengan pemain-pemain yang misalnya ya itu pemain muda, mostly pemain muda kan. Jadi
secara ekspektasi juga orang ngerti kok. Lu mainin Kubarsi, betul. lu mainin Casado, lu mainin siapa lah di sana kan. Ngerti. You name it ya udah kalah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini kan kalahnya justru ya karena dia merotasi, karena kartu merah. Tapi majority-nya lu sistemnya udah jadi, mainnya agresif, nyetak gol banyak dan pemain efektif. Nah, itu yang itu gol kayak Lamine Yamal itu kan gol impossible itu. Iya. Kaki kanan loh. Iya. Kaki kanan sampai dia posting di dia bilang, ya mungkin pemain Madrid lupa kalau gue juga punya kaki kanan. Iya kan? Momentum sih kayaknya itu ya. Dan persis di pojok loh. Iya itu gila sih tiang deket ya. Nah ini kejadian dalam sebuah tim yang lagi naik banget ya. Lagi on fire banget. Lu shoot biasanya dia 10 meter ke kanan, shoot ke tiang 2, ini 10 meter ke kiri. Yang masuk. Itu kan perbedaan tipis banget yang nggak bisa atur. Nah keberuntungan ini dimiliki sama Barca, tidak dimiliki sama MU. Tapi menurut gua environment itu diciptakan nggak cuma dalam satu malam ya karena. Iya betul. Tapi dalam 4 bulan Hansi bisa membuat. Dan gak hanya Hansi Flick, gue gak suka kalau dengan Hansi Flick doang. Sama kayak Sir Alex Ferguson. Iya. Dia gak pernah di lapangan kok. Iya, tim kan? pelatihnya. Nah, artinya timnya kan. Iya. Timnya yang membuat environment ini oke. Tapi kan mereka juga yang menunjuk timnya kan juga Hansi betul, kok. Betul. Ya kan, ketika lo pick the right man on the right place, itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Jadi ini kerjasama kan. Ini kerjasama bukan hanya satu orang dia yang bertanggung jawab. Tapi kerjasama ya sama kayak gue lah dengan proyek yang Portugal. Korea Selekau ya. Itu kan kerjasama. Gue punya gue rekrut 12 pelatih yang kontrol sama Abel, kita kerja. Ini kerjasama, bukan gue doang atau bukan Pak Bambang doang, bukan nggak ada. Semua punya kontribusi masing-masing sehingga semoga proyek ini berhasil. Ya memang pada akhirnya ketika sukses apa enggaknya tetap yang dilihat adalah main-mainnya. Iya, betul. Ketika lo sukses yang dipuji adalah Hansi Flick, ketika lo gagal yang dipenggal ya Hansi Flick juga gitu kan. Betul. Nah, kita ngomongin soal pelatih yang itu penggal-penggalan, ada Ten Hag yang sudah resmi dipecat pada Senin malam dan ini gua sama Coach sudah ngomongin sejak lama dari kita berdebat, dari gua akhirnya masih mencoba berharap sampai akhirnya kita punya prediksi kalau dia nggak tembus nggak ada di papan atas dalam waktu sampai bulan Desember ini kayak dipecat gitu kan. Dan sekarang bukan 4 besar lagi, 14 14 besar gitu kan. Kalau dari sisi itu memang unacceptable. Iya. Makanya gue bilang yang gue kritik kan seolah-olah hanya salah Ten Hag doang. Padahal banyak faktor yang salah. Pemainnya salah, manajemennya salah. Jadi serba salah semua lah. Nah, cuman gue selalu bilang dan ini berlaku untuk Pep, untuk Klopp, untuk Arteta dan lu bisa kritik pelatih kalau dia nggak create peluang, ya kan? Nah, baru lu kritik. Tapi kalau pemainnya susah cetak gol atau nggak efektif, bukan salah pelatih, siapapun pelatihnya. Dan ini kejadian sama MU. Yang jadi masalah kan adalah pelatih dipecat. Which is untuk gue sih 50-50 gue bisa terima, bukan gue larang karena kesalahan Tena dia nggak nerapkan sistem lain. Dia punya satu sistem dan pemain itu harus berusaha bermain bagus dengan sistem itu, which is very wrong karena di sepak bola top dunia lu nggak dikasih waktu. Padahal itu katanya udah kompromi kan dengan sistemnya pemain MU kan, maksudnya kan dia bilang dia nggak mungkin memainkan filosofinya di Ajax karena jadi yang salah siapa? Ya pemainnya. Yang jadi masalah adalah pemain yang dia beli setengahnya nggak perform. Nah itu juga dong. Berarti kan salah pelatih juga kan? doang. Ya kan? Kenapa pemain itu nggak perform? Apakah salah dia juga? Ya bisa jadi dong. Kan enggak. Kan bisa environmentnya dia terisolasi. Nah, lu harus lebih sering ngomong sama Abel Xavier. Karena dia ceritakan behind the scene itu seperti apa. Ya bisa juga kan dari sistemnya nggak cocok gitu kan. Bisa misalkan juga. Tapi Anthony itu bukan mau main sistem apa aja dia drop banget ya kan? Iya. Ya kok bisa Anthony yang sebagus itu di Ajax bisa drop? Tapi belum bisa dibilang sebagus itu dong coach karena dia masuk semifinal Champions League loh. Ya Tottenham juga masuk. Yang ngalahin Madrid loh. Tottenham juga main. Yang ngalahin banyak klub besar loh. Tottenham juga ngalahin banyak tim besar ke final coach. Iya. Tapi maksud gue itu kan 1 momen 2 momen dia tuh bisa dibilang bagusnya baru 1-2 musim gitu kan. Belum bisa dibilang. Iya betul. Belum main di tim besar menurut gue. Cuman dropnya kan hancur banget nget. Iya. Nggak usah main sebagus itu. Setengah dari Ajax saja enggak. Justru itu yang gue, ya nggak usah dia. Van de Beek aja yang dia pakai juga waktu di Ajax malah dibuang gitu kan. Iya. Dan Van de Beek bukan dia yang beli. Iya, tapi kan maksudnya di Ajax dia pakai Van de Beek gitu kan. Tapi ternyata di era Ten Hag bahkan dia nggak ngasih kesempatan sama sekali. Karena kan? sistemnya bukan di mana Van de Beek. Nah itu yang makanya gue pertanyakan. Gue sih
kita nggak pernah tahu nih apa yang ada di belakang layar. Environment tadi mungkin Abel Xavier bilang dari si culture-nya, dari sisi adaptasinya, dari si keluarga yang menemani dia. Cuman kan balik lagi yang kelihatan di penonton adalah bagaimana dia di atas lapangan. Tapi so far kalau orang bilang, lu kan suka ngatain Garnacho gitu kan. Tapi menurut gua Garnacho kan adalah pemain muda yang nggak dibeli dengan harga mahal, nggak didatangkan dengan ekspektasi tinggi. Sementara Anthony, Zirkzee, Mason Mount, Højlund itu kan datengin sama eranya Ten Hag semua dengan harga yang mahal gitu ya. Jadi menurut gua nggak perform. Jadi menurut gua ya terlepas, gue nggak bilang Ten Hag mungkin pelatih jelek ya, tapi menurut gue Ten Hag emang nggak bisa ngangkat MU lagi, udah mentok menurut gue, stagnan di sana. Walaupun dia mungkin bisa sukses di tempat lain. Gue sih mungkin lihat dia itu nggak didukung oleh beberapa pemain penting di dalam MU. Siapa coach maksudnya? Maguire. Ya kan dia cadangan. Enggak. Oh, di ruang ganti oke. Kan influence-nya gede banget walaupun dia nggak pernah main. Seandainya dia nggak main. Karena Inggris juga ya. Iya, nggak didukung oleh pemain kayak Rashford, Bruno Fernandes. Karena 3 pemain ini terutama Rashford, Bruno, jelek banget loh mainnya dibuat Ten Hag. Tapi dengan pasukannya dari Belanda nggak cukup untuk megang ruang ganti coach. De Ligt, Mazraoui. Kan orang baru. Yang musim ini sekarang mayoritas tetap yang senior lah. Walaupun ternyata nggak cukup. Kecuali lu rombak total seperti yang dilakukan sama Chelsea. Ya berarti nggak cukup dong ngedatengin pasangan. Maksudnya pasukan-pasukan dia yang katanya punya leadership kayak De Ligt, Martinez sudah 2 tahun 2 tahun kan. Onana gitu. It's just not good enough. Mungkin dari sisi komunikasi apakah Martinez bisa bahasa Inggris sebagus itu? Apakah Martinez punya influence sebesar itu? Nggak tahu juga kita kan. Ya gue sih melihat kegagalan terbesarnya di Ten Hag, kemudian di pemain dan di manajemen menurut gue. Tapi yang paling besar tetap ya mau nggak mau fans harus menunggu ya. Yang kepalanya dipenggal pasti adalah pelatih gitu kan. Pelatih, betul. Pemain bisa digeser tapi bertahap, nggak mungkin 11. Jadi masalah adalah pergeseran pemain bertahap is not good enough. Itu Rangnick udah warning, Mourinho udah warning, dan tidak dilakukan oleh manajemen. Jadi who is Van Nistelrooy untuk ini job yang berat untuk Van Nistelrooy membuat kereta ini berjalan lagi. Dan kalau Van Nistelrooy pun dipecat, ganti siapa, Xavi lah, Allegri kan, do you think bisa? Nggak yakin gue. Tentu. Ya tapi kan dengan sekarang adanya Ineos, ada orang-orang yang lebih capable lah di manajemennya. We think harusnya bisa capable. Kan. Kita pikir lebih capable, belum terbukti juga. Sambil lah transisi. Pada akhirnya kan kalau lu bilang ada pemain-pemain toksik, Maguire ada umurnya paling 2 tahun lagi kelar. Rashford bisa dijual. Siapa, Bruno? Bisa dijual, sudah summer nggak ada intensi untuk menjual. Iya itu dia. Iya kan? Iya. Bruno pun demikian. Ya karena nggak ada pemain lagi kalau misalkan lu ngejual. Exactly. Ngejual Rashford pemain muda semua. Harusnya pemain-pemain ini dijual beli penggantinya. Iya, sambil nunggu itu ya PSR ya. Makanya gue sih berharap ya ini minimal sambil Nistelrooy ngademin ruang ganti dulu sambil MU nyari pelatih ruang ganti sih yang penting gue bilang. Iya. Tapi kayaknya kalau lu percaya soal toksik itu coach, ya intinya siapapun pelatihnya nggak akan bisa dong. Nggak akan bisa kecuali rombak total. Yang dilakukan Chelsea itu udah benar. Yang salah dengan Chelsea kan beli banyak pemain yang sama. Tapi strateginya udah benar. Tapi kan ada di pemain Chelsea masih ada orang-orang yang juga orang-orang lama gitu kan, Reece James. Itu kan mudah semua. Praktis Reece James doang. Dan Reece James kebanyakan cedera juga. Ya sisanya sih emang kan 80% kan dirombak semua. Ya MU gue rasa sih gak akan bisa beli sebanyak itu ya. Karena dengan keadaan sekarang PSR-nya, apalagi kalau dia gak masuk Liga Champions, dia gak punya privilege untuk seperti itu. Berat, kasus MU ini berat. Kalau lu objektif coach, jangan sebagai haters ya. Gue gak haters, gue suka lihat MU terseok. Siapa yang cocok, yang punya filosofi? Atau lu pilih pelatih yang punya manajemen? Gak bisa lu ngomong kayak begitu. Karena semua udah dicoba. Enggak. Satu karena semua dia udah. Tapi kan yang udah coba kebanyakan belum punya filosofi. Tapi mereka harus didukung oleh manajemen. Itu yang penting. Ten Hag kan udah didukung manajemen coach, tapi coach. It's not good enough. Dalam arti dalam support beli pemainnya atau dalam support menjual pemainnya. Kalau dia didukung oleh manajemen minimal sampai Desember lah. Tapi kan peringkat 14 coach. Ya betul. Kan baru sekali di 14, bukan dari awal di 14. Oh iya. Enggak, 2 minggu lalu juga di 14. Sempat naik 12. Kan? Iya, 2 minggu lalu. Kan kemarin sempat naik. Iya, sempat naik 12. Terlalu cepat. Dan gue bilang match lawan West Ham harusnya itu nggak bisa jadi patokan. Karena mereka satu dapat penalti yang nggak sah, kedua mereka dapat banyak peluang. Pemain lo aja nggak bisa finishing. Jadi gue pertanyakan sejauh apa.
Dan kalau lu tanya pada saat ini, gue nggak ngelihat ada pelatih ya mungkin mumpuni sih, ya. yang lu tadi bahas sama Amorim. siapa ya Ruben mungkin Amorim. si Amorim cuman ya sekali lagi kalau nggak sabaran atau apa susah juga. Karena Amorim filosofi bagus. Karena Amorim akan datang dengan permintaan pemain-pemain yang dia inginkan. Betul. Which is minimal setengahnya dibuang. Iya. Ya itu juga apalagi dia nggak punya. Tadi yang kata Abel Xavier kan kita di DPI bilang dia bukan orang dengan background sukses sebagai pemain bola ataupun pelatih besar di masa lalu, kan dia baru ibaratnya pelatih potensial yang which is di ruang ganti kita pernah melihat nasib-nasib kayak Graham Potter, kayak Kezetian di Barca, ataupun pelatih-pelatih lain yang kita lihat sekarang dengan pecatnya ini diulang terus. Mau Ineos masuk atau enggak kembali diulang terus. Kan kasusnya sama kayak Laporte masuk. Emang Koeman sejelek apa dia nggak dapat pemain bagus, terlalu banyak pemain cedera. Karena memang Laporte emang dari dulu pengen Xavi. Semua orang juga tahu. Ya, akhirnya dapat Xavi masuk. Juara sekali. Pas juara pun lu juga tahu. Gue sama sekali nggak puas. Defense banget. Dengan permainannya. Dan akhirnya dipecat. Bukan DNA Barca ya. Dipecat ya kan. Padahal ini pilihan dari Laporta. Nah sekarang kalau dia pilih pelatih yang cocok, sementara nggak didukung, nggak diberikan apa yang dia inginkan, nggak banyak pelatih bisa ngelatih kayak Arne Slot ataupun Klopp ataupun Hansi Flick. Benar. Yang ada ya Nagelsmann. Ya, walaupun ya nggak ada jaminan juga dia, karena di Bayern pun juga nggak ada jaminan. Di Bayern pun juga dia nyata umurnya pendek juga kan, ya kan? Nggak ada jaminan juga. Jadi susah. Lu mau bilang nama besar Zidane atau apa, belum tentu bisa juga. Setuju gua. Tapi minimal ya itu kadang-kadang perlu dilakukan kan ya, ibaratnya Barca aja kan keep searching gitu kan, keep looking kan. Tapi lu tetap gambling kan. Ya, ada cost yang besar yang harus dikeluarkan kan. Dan sebisa apa Ineos terima? Emang Ineos sehebat apa sih di bukan di olahraga lain ya? Kan dia invest di banyak olahraga, di sepak bola. Emang nih hebat? Belum terbukti. Makanya. Tapi kan sekarang yang dipilih katanya orang-orang yang tepat gitu kan, kayak masuk Omar Berada, Dana Schwartz. Ya, gue pertanyakan setepat apa mereka. Ya kita lihat waktu yang bisa berjalan. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga betul. Mereka orang tepat atau enggak. Mereka tepat mungkin di klub sebelumnya, kayak berada di City. City tahu sendiri belakangnya siapa. Ada Siki sama kan? Soriano juga. Ya, jadi belum tentu berada tepat juga. Belum sama amplop Timur Tengah juga kan. Nah. Ya itu ya makanya. Tapi gue pada akhirnya orang banyak yang nanya kan sama gue, coach, kalau lu nyuruh pelatih dipecat terus, ya mau sampai kapan nih? Tapi kan kalau lu lihat dari Moss pelatih MU minimal nggak punya. Gue minimal tunggu sampai bulan Desember. Iya, tapi gila coach kalau sampai drop zone, sampai relegation zone, matilah MU ya untuk kan ngejar ke atas. Minggu lalu menang, sekarang kalah. Besok kalah lah gitu. Besok lawan Chelsea kan. Bisa juga. Iya, jadi banyak yang nanya. Kalau lu bandingin dari abis Ferguson cabut sampai eranya sekarang Ten Hag, siapa sih pelatih punya filosofi? Menurut gue cuman Ten Hag doang yang katanya punya filosofi kan. Moyes, Van Gaal menurut gue udah gak punya filosofi karena mainnya pragmatis juga. Mourinho pragmatis, Rangnick sampai Ole itu merupakan pragmatis. Jadi menurut gue kalau lu dibilang sampai kapan mau ganti pelatih, ya cari pelatih yang punya filosofi ya. Mungkin selain Ten Hag cari pelatih-pelatih lain gitu. Tapi pelatih yang punya filosofi butuh waktu. Betul. Dan belum tentu punya manajemen yang bagus juga. Betul. Iya. Benar. Itu emang gak gampang. Kalau lu mau cari manajemen bagus, biasanya pelatih yang lebih senior. Ya, benar. Dengan jam terbang tinggi. Ya kan? Yang udah sukses lah. Ya. Tapi pelatih senior kita juga tahu permintaannya banyak. Ya. Dan gajinya tinggi bla bla bla. Jadi nggak gampang untuk cari balance di jalan tengah antar pemain pelatih. Gue bilang ya, ini harus melibatkan pemain dari sisi pilihan pelatih. Dari dalam pemain, coach. Ya nanti pemain toksik ini seneng kalau milih pelatih yang dia suka. Minimal suruh pilih dulu, kalau nggak perform pecat next week. Ya kalau gue sih pada akhirnya ya. Kalau enggak akan terulang lagi apa yang dialami oleh Ten Hag. Ya, tapi menurut gue ini akan terus berulang sampai lu nemuin cocok gitu. Ya, inilah industri sepak bola karena Barca melakukan hal itu, Chelsea melakukan hal itu, Madrid melakukan hal itu, Liverpool melakukan hal itu. Jadi nggak ada namanya tolak ukur pasti. Pelatih siapa yang cocok, karena mau pelatih sebagus apapun, lu nggak cocok sama pemainnya, nggak cocok sama manajemennya, nggak dapet tuh klubnya kan. Betul. Ada juga ya kasus kayak Arne Slot, kasus kayak Hansi Flick, dalam 4 bulan bisa langsung nyetel, main bagus, menang juga kan. Karena sinerginya pas. Nah, ini. Maka dari itu gue bilang pemain suruh libatkan aja untuk pilihan pelatih.
Pemain yang era baru ya, jangan yang toksik katanya ya. Jadi itu yang makanya kalau kalian menjawab sampai kapan kita udah capek ganti pelatih. Ya namanya industri lu gak bisa capek karena abis lu generasi lu ada generasi muda lagi akan menonton sepak bola. Ya mungkin akan melihat generasinya MU nanti yang bisa mendapatkan pelatih yang tepat kan. Nah terkait persaingan Premier League dengan kemarin Arsenal Liverpool seri coach, City menjadi nomor 1 lagi. Lu sekarang melihat komposisinya gimana coach? Apakah lu masih ini persaing kan sangat tipis sekali. ya 2-3 2-2 lah Arsenal tapi lumayan jauh ketinggalan 18 sekarang. Sekali kalah aja sekali kalah sekali seri udah kesalip. Ya. Ya Liverpool ini beruntungnya Liverpool kan belum ada main cedera atau absen. Ya. Nanti akan ada masanya di mana mereka pemain penting-pentingnya ntar cedera atau City pun akan kemungkinan besar mengalami hal yang sama. Udah. Karena jadwalnya terlalu padat. Rodri KDB kan udah cedera tapi ya kan, tapi bisa survive ya. Iya, ya menang selisih 1 gol. Tapi lo sekarang bisa memaklumi dong Arsenal berada dalam posisi ini dengan Saka kemarin sempat cedera, Odegaard cedera, Gabriel juga. Kan gue selalu kritik, gak ada Saka, Odegaard sama Rice atau Saliba udah kayak Burnley mah ya. Ini kan gak jauh beda sama Arteta. Ini kan selalu gue kritik. Sementara Arteta bilang ya gue gak butuh striker. Tapi mainnya masih bagus dong kok. Lu gak pilih pelapis yang Odegaard. Iya. Sementara tiap tahun targetnya juara ini, juara itu, nggak bakalan. Tapi mainnya masih bagus dong coach ya kan? Mainnya maksudnya nggak kayak MU yang 1-2 pemain hilang langsung mainnya jadi kayak mainnya klasik. Bagus tapi not good enough. Dia udah 5 tahun loh untuk menjadi juara. Ya dia udah 5 tahun loh. Mau target apa lagi kok nggak juara? Ya itu ya. Tapi kalau lu sekarang dengan City kan kemarin udah gak ada Rodri sama KDB. Dia sekarang jawab ya. Gue kan udah berkali-kali bilang dan akan gue ulang lagi. Gue nggak ngelihat Arsenal bisa juara di bawah Arteta. Liverpool bisa. Even dengan sekarang. Gue kalau Liverpool at the end of the day, Liverpool yang juara, Arsenal runner up, gue nggak heran. Oh, tetap ya lo. Gue nggak heran. Karena? Ya karena kualitas pelatih. Lo bisa melihat Arsenal bisa menjadi pelatih yang bagus dalam waktu sekejap gitu. Slot di Liverpool. Bisa. Kenapa? Dari personality-nya. Oke. Personality dia lebih bagus daripada Ten Hag. Ten Hag terlalu kepala batu. Nah, sama menurut gue Ten Hag juga sesumbar sih. Iya. Dari awal udah sesumbar menurut gue. Dari awal udah sesumbar, betul. Orang Arsenal tuh dari awal kepedean. Ya itu yang bedanya coach. Kalau Slot lebih down to earth. Yeah. Walaupun dia kelihatan ini orang keras ya. Ya. Tegas, keras, tahu apa yang dia inginkan. Tapi dia punya soft side yang bisa merangkul pemainnya. Ten Hag kayaknya nggak bisa ngerangkul ego tinggi. Ya dan Arsenal ini kan datang dengan memang perjanjian. Ya lu terima apa yang kita kasih manajemen gitu kan. Bukan kayak Ten Hag yang bisa sumbar kita butuh pemain ini itu gitu kan. Maka dari itu yang gue kritik Ten Hag adalah itu. Ya lu nggak punya plan B, plan C dan plan D. Ya. Itu yang makanya gue bilang lu nggak bisa samain Ten Hag sama Arsenal karena itu Ten Hag sudah spend cukup banyak. Mau terlepas dari manajemen yang salah deal atau segala macam, tapi pemain-pemain yang dia mau itu kan Jersey, Højlund, Mason Mount, Anthony itu kan pemain yang dia mau semua. Terlepas dari performa apa enggaknya ya dia yang mau ya, mau nggak mau ya price to pay-nya ya dia yang dipenggal gitu kan ya. Oke, berarti lo masih lihat di akhir musim City, Liverpool, Arsenal juara 3 besar. Tapi yang juara Arsenal enggak. Udah pesimis duluan. Oke, itu dia dari Offside 2 kali ini. Thank you udah menonton Offside 2 dan kasih komen-komen atau saran-saran di kolom komen dengan apa set baru kita dan juga kurang apa nih kita. Mungkin mau ada segmen-segmen baru di set baru ini atau mungkin ada tamu. Kita akan tunggu di episode selanjutnya. Sampai ketemu semuanya. Bye bye.